Dengan penutup terakhir dari kata, Xiao, riak-riak menyebar ke semua orang dan menembus ke dalam pintu, seperti kain yang menyeka pintu yang telah lama berdebu, dan rune padat di pintu perlahan menghilang ke udara. Sepertinya tidak pernah muncul. Pintu terbuka sedikit, dan sebuah kuil kosong muncul di hadapan semua orang. Bagian dalam istana sangat besar dan kosong, dan cahaya dari luar masuk, membuat orang merasa sangat tenang. Mungkin karena tidak adanya cahaya untuk waktu yang lama. Dinding dan lantainya berwarna coklat muda, seolah-olah dipoles oleh emas ungu redup. Ada banyak bekas pisau dan lubang pedang di atasnya, yang hampir lapuk dan aus. Mereka hanya dapat dilihat jika diidentifikasi dengan cermat. Xiao Yan mencoba menggambar jari di dinding batu dan menemukan bahwa batu ini sangat istimewa, sangat keras, sebanding dengan besi halus. Rune menghilang, dan iris yang menghalangi kerumunan hilang. Semua orang melangkah ke istana, dan suara langkah kaki sedikit tumpul di ruang yang terlalu kosong. Udara tidak bersirkulasi terlalu lama, dan rasanya busuk. Hanya ada satu tembok batu di ujung istana. Semua orang berdiri di depan tembok batu, tetapi ternyata tidak ada apa-apa di atasnya, itu mulus. Ketika semua orang bertanya-tanya, dinding batu itu sepertinya merasakan sesuatu, berangsur-angsur menyala. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, font itu berisi arti pisau tajam, persis sama dengan beberapa kata yang tertulis di luar. Dengan momentum yang tak terlihat, udara dipenuhi dengan kuil itu seperti angin pisau, yang menyengat kulit semua orang. Semua orang berkelahi, dan sensasi kesemutan menghilang. Ini murni isyarat spontan dari orang yang meninggalkan pesan. Saya bisa membayangkan ranah seperti apa yang dicapai kekuatan orang ini. Teks itu tercetak di kekosongan istana, dan sangat jelas tercermin di mata Xiao Yan, dan kata-katanya mengejutkan. Melihat langit di malam hari, Jiulong Gong Yue, bulan berwarna merah. Kowon menangis dan menangis, langit berubah, bencana akan terjadi, dan daratan akan menimbulkan darah dan hujan, dan bahkan memusnahkan dunia. Yang lama pria itu sudah pensiun, dan sekarang ini mendesak dan harus keluar dari pengejaran untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ada kecemasan dan ketakutan hidup, jadi saya tinggalkan di sini dan berikan kepada seseorang yang ditakdirkan. Jiwa mimpi iblis lelaki tua itu adalah seorang kaisar yang bertarung di tengah 9 bintang. Ketika dia membuka tempat ini sebagai tempat untuk mengolah 3 keajaiban, orang akan pergi sekarang. Meskipun barang yang tersisa tidak berharga, mereka juga bisa dianggap sebagai kontribusi untuk generasi mendatang. Tinggalkan komentar ini sungguh tidak berdaya. Jika generasi mendatang bernasib baik untuk memasuki kuil ini, berarti orang tua itu sudah tidak hidup lagi. Orang-orang yang bisa masuk ke kuil ini menunjukkan bahwa mereka telah lulus ujian dari kain orang tua. Mereka adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian. Segel tidak memiliki perlawanan. Setelah pintu dibuka, tunggu sebentar, segel roh segel akan larut dengan sendirinya, dinding batu akan retak, dan orang tersebut dapat pergi dengan segel roh. Setelah kuil, itu memiliki salurannya sendiri. Setelah pengunjung pergi, tempat itu akan dihancurkan secara otomatis dan tidak akan bertahan. Jika hubungan antara Ruer dan lelaki tua itu belum berakhir, mungkin akan ada peluang besar. Semuanya, lihat keberuntungan. Dengan mengatakan itu, teks itu perlahan menjadi ilusi, dan kemudian menghilang, seolah diam-diam pergi setelah menghilangkan beban bertahun-tahun tanpa akhir, tidak menyisakan apapun selain ruang terbuka dan orang-orang Xiao Yan yang telah terkejut. Bencana kuno, penghancuran dunia, 9 bintang melawan kaisar. Meskipun kata-kata itu menghilang, semua kata-kata ini masih mengejutkan Xiao Yan dan menumbangkan imajinasi mereka. Bencana kuno membuat Kaisar Jiuxing merasa tidak berdaya. Hal mengerikan apa yang terjadi saat itu? Apakah itu buatan atau bencana alam? Tanda tanya satu persatu membombardir pemikiran semua orang. Setelah beberapa saat, pikiran semua orang perlahan kembali ke kenyataan. Pada saat ini,
Dinding batu retak dengan sedikit suara, dan sosok gelap muncul di depan semua orang. Sosok itu perlahan menghilang, mata terpejam, rune di seluruh tubuh bersinar dan kemudian memudar perlahan. Seperti yang dikatakan komentator, tidak ada bahaya setelah segel disegel. Semua orang belum melihat segel roh, dan sekarang memastikan bahwa tidak ada bahaya. Mereka semua berkumpul dan melihat dengan hati-hati tanda roh di depan mereka. Tanda roh yang ditampilkan di depan semua orang tidak seperti api langit, tidak seperti hantu, tetapi seperti manusia batu, ditutupi dengan baju besi batu tinta yang tebal. Jika bukan pesan yang mengatakan bahwa benda ini adalah tanda roh, semua orang pasti akan menganggapnya sebagai kuburan prajurit terakota pemakaman. Ini lingin? Luar biasa, semuanya adalah batu. Ziying memutar lingin, mengetuk dengan jarinya dari waktu ke waktu, membuatnya suara batu. Bagaimana benda ini bisa ditelan? Le Xiaolong menatap Xiao Yan dengan cemas. Apakah tidak akan meledak? Badai memberi isyarat di depan Xiao Yan. Bagaimana menurut Anda lingin ini jauh lebih besar dari Xiao Yan? Merasakan pandangan semua orang, Xiao Yan berbalik, menggaruk kepalanya dengan malu, dan mengeluarkan kata yang membuat semua orang membatu. Aku tidak tahu cara melahap, aku tidak memiliki darah iblis. Menghadapi boneka batu seperti itu, semua orang sedih, seperti mengambil emas dalam panci minyak mendidih, tidak bisa memulai. Pada saat ini, segel roh yang mengangkat segel itu perlahan membuka matanya, cahaya ilusif di matanya berdenyut, tubuh besar itu perlahan terentang, dan tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya terlihat di baju besi batu yang tidak memiliki celah. Cahaya itu tampak seperti anyaman jaring cahaya pada armor batu. Melalui jaring cahaya, Anda dapat melihat bahwa tidak ada tubuh di dalamnya, hanya sepotong kabut, mirip dengan hantu. Kerumunan terkejut dengan tindakan lingin, dan cahaya tajam dari sikat pedang prajurit itu menyala, menunggu tanggapan lingin. Lingin ditangguhkan di udara, dan memandang kerumunan dengan tatapan kosong, beberapa cuek, dan sepertinya sudah bangun. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya memutuskan bahwa segel roh di depan mereka harus dimusnahkan oleh sifat mereka sendiri, hanya menyisakan kebijaksanaan aslinya. Saat ini, situasinya seperti leluhur roh kebencian, dan tidak ada keinginan untuk menyerang. Bikin santai aja, ternyata ini adalah wajah lingin yang sebenarnya. Mungkin selama kamu menghancurkan armor batu di luar, kamu bisa melahapnya. Xiao Yan bergumam, menebak, nak, tebakanmu benar. Suara San terdengar di hati Xiao Yan pada waktunya. Sekarang akhirnya kumpulkan 3 objek tunggal yang memenuhi persyaratan lanjutan dari dekrit surgawi 8 kutub, tetapi sekarang kamu tidak memiliki darah iblis dan tidak dapat menelannya, singkirkan segel roh terlebih dahulu. Ketika tubuhmu cukup kuat dan beberapa peluang datang, ini adalah hari eskalasi. Sabar, bersabarlah. Nada Zhan Lao agak meyakinkan, tapi juga sedikit mendesah. Selamat atas evolusi Xiao Jue yang akan datang dan kemajuan Xiao Yan, meratapi kesedihan yang dibawa oleh pesan para pejuang bintang 9, sejarah selalu mudah dirasakan. Xiao Yan dengan enggan mengakhiri percakapan dengan Zhan Lao, kembali kepada Tuhan, dan melihat segel roh di depannya. Sebelum waktunya tiba, mari kita tutup dulu. Xiao Yan memaksakan kegembiraan di dalam hatinya, dan menarik kilatan cahaya di tangannya untuk mengumpulkan segel roh ke dalamnya. Meskipun segel diperoleh, itu tidak dimakan dan informasi rinci tentang segel tidak dapat diperoleh. Selain mengetahui peringkat ke-12, tidak ada yang diketahui. Awalnya Xiao Yan ingin bertanya pada Zhan Lao, tetapi Zhan Lao sepertinya tertunda karena beberapa kelainan di menara. Xiao Yan tidak memiliki psikologi, dan Xiao Yan harus menyerah. Dia akan tahu setelah menelan, tidak terburu-buru. Segel roh menghilang, cahaya padam, dan bagian dalam istana menjadi gelap kembali, tampak sedikit seperti hantu. Bidang penglihatan dalam kegelapan bukanlah masalah bagi semua orang, dan pengaruh penglihatan Do pada siang dan malam hari tidak jelas, kecuali jika perubahan antara hitam dan putih terlalu tiba-tiba,
atau beberapa keanehan membutakan penilaian di malam hari. Seperti yang dilihat semua orang sekarang, sepertinya tidak ada apa-apa. Semuanya hening, dan semua orang berdiri diam di kuil, merasakan fluktuasi ruang. Meskipun orang banyak sangat terkejut oleh pemilik kuil untuk mengirimkan meterai spiritual ke-12, mereka menantikan kesempatan besar yang disebutkan dalam pesan tersebut. Bagi seorang Kaisar Jiuxing, segel roh ke-12 mungkin memang bukan apa-apa, tapi apa peluang besar untuk membuatnya begitu hati-hati? Hanya kata jijik di mulut Jiuxing Doudi, pasti tidak biasa jika dipikir-pikir, belum lagi peluang besar Jijixing. Tak perlu dikatakan, itu pasti jauh lebih penting daripada Lingyin. Mungkin hal yang sama atau sesuatu yang lain. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti hal yang paling berharga dalam ilusi ini. Apa yang harus kita lakukan? Badai keluar dan bertanya kepada semua orang. Pada kenyataannya, ini terutama tentang Le Xiaolong, berharap mendapatkan makna yang konstruktif. Aku tidak tahu. Le Xiaolong, yang diam untuk waktu yang lama, berbicara dengan nada tak berdaya. Le Xiaolong adalah orang yang paling cerdas. Dia dapat memperhatikan lebih banyak detail dan membuat penilaian yang lebih dalam daripada semua orang. Mendengar kata-kata Le Xiaolong, hati semua orang menjadi dingin, tetapi dia lega ketika memikirkannya. Sangat mudah untuk mendapatkan kesempatan besar yang sangat penting bagi Kaisar Jiuxing. Dan yang terpenting, dilihat dari pesannya, peluangnya murni bergantung pada takdir. Orang yang meninggalkan pesan tidak harus memberikan kesempatan kepada dunia, yang membuat setiap orang tidak mungkin untuk memulai. Setiap orang tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang paling primitif dan mungkin paling efektif, pencarian karpet, memperhatikan setiap jejak dari setiap batu biru. Aula itu sangat sunyi. Tidak ada suara. Semua orang mencari selama beberapa hari dan menggunakan semua metode yang tersedia, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun, kecuali tanda yang ditinggalkan oleh item dan torehan di dinding. Sepertinya semuanya disegel. Semua orang saling memandang, hati mereka dipenuhi dengan depresi, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Mungkinkah mereka tidak memiliki kesempatan dengan kesempatan itu? Kalau tidak, jika kita menghancurkan tempat ini, kesempatannya tidak lebih dari menghancurkan kuil di kuil ini, dan kesempatan itu akan keluar. Zing menyarankan agar dia tidak tahan dengan godaan kesempatan besar yang membuat nilai Kaisar Jiuxing. Setelah mendengar kata-kata itu, Shenni membeku dan tidak berbicara. Matanya melayang ke arah Xiaoyan, mulutnya tampak tersenyum. Dia ingin melihat bagaimana keputusan Xiaoyan. Keputusan Xiao Xiao adalah keputusanku. Nan Erming berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah perhatian semua orang, hati Xiaoyan bergumul dengan kontradiksi ekstrim. Angin yang lewat secara tidak sengaja di aula kosong bahkan lebih dingin. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika kita berada di sini di ruang yang sama dengan di luar, dan kita bertemu dengan pertempuran dan pembunuhan, maka tidak ada salahnya kita menghancurkan tempat ini. Tapi kami memasuki tempat ini tanpa menghadapi bahaya apapun. Kami baru saja melewati ujian yang sangat damai dan menerima karunia segel roh. Dapat dikatakan bahwa ini sepenuhnya dikirim oleh tuan rumah di sini dengan tulus, tanpa syarat tambahan. Jika tidak, dengan kemampuan Kaisar Jiuxing, kita dapat dengan mudah memusnahkan kita. Xiaoyan menjelaskan kepada semua orang dengan sangat sabar, kita tidak boleh menerima hadiah dan merusak tempat tinggal mereka. Zing memandang Xiaoyan dengan beberapa celaan keras, dan meludahkan lidah kecilnya, wajahnya kemerahan, dan kepalanya tertunduk malu. Xiaoyan tidak terus menyalahkan Zing. Semua orang di rekan satu timnya tahu kepribadian masing-masing. Zing hanyalah dorongan hati, tidak sengaja. Semua orang keluar dari kuil bersamaku, beribadah selama 3 tahun, untuk menunjukkan kebaikan, lalu pergi. Kata-kata Xiaoyan keras dan terpancar dengan penuh semangat. Semua orang melangkah keluar dari gerbang kuil dan melihat reruntuhan kuno yang tertinggal.
Kata-kata Jiu Xingdi sepertinya masih melekat di telinga mereka. Gejolak masa lalu, kesepian hari ini, dan kentalnya sejarah membuat semua orang memuja dalam diam penuh kekaguman. Setelah 3 minggu beribadah, mereka berbalik arah dan hendak meninggalkan tempat itu. Sayangnya, setelah kita pergi, tempat ini masih akan hancur sendiri di langit dan bumi, dan segala sesuatu di dunia kuno akan memiliki lebih sedikit kenangan di dunia. Xiao Shan menghela nafas, mengikuti Xiao Yan, dan mengangkat kakinya untuk pergi. Begitu kata-kata Xiao Shan jatuh, pintu kuil tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan suara keras. 7 aura jatuh dari langit dan menyelimuti semua orang. Tanah di depan candi serasa dirobek oleh tangan raksasa, membuat celah yang sangat besar. Wah, suara air datang dari bawah. Jarang bisa berpegang teguh pada hatimu saat menghadapi godaan besar. Menempel pada dirimu sendiri adalah langkah pertama untuk semua peluang besar, dan kamu melewati langkah pertama. Dalam hal ini, lelaki tua itu membuka pintu peluang untuk membiarkan Anda lebih dekat dengan peluang. Kata-kata yang tiba-tiba membuat semua orang sangat gembira, menenangkan hati yang tidak sadar dan waspada di Halo, dan Zing bahkan lebih malu untuk memalingkan muka dan menatap mata semua orang. Sepertinya mengikuti jejak Xiao benar sekali. Badai berbalik untuk melihat Xiao Yan, tanpa menyembunyikan kekagumannya pada Xiao Yan. Itu hanya kebetulan, Xiao Yan berkata dengan malu-malu. Ayo pergi dan lihat. Tidakkah kamu mengharapkan peluang apa di bawah ini? Shen Ni sangat puas dengan pesona kepribadian yang ditunjukkan Xiao Yan selama ini. Untungnya, dia tidak memilih orang yang salah. Dia sangat menghela nafas sehingga dia tidak tahan dengan rasa malu Xiao Yan. Dia memecahkan topik tepat waktu dan menarik perhatian semua orang. Di bawah retakan, sebuah lubang lurus yang dalam sampai ke ujung, suara air berasal dari sana, seharusnya ada sungai bawah tanah yang gelap. Semua orang melihat ke bawah, merasa sungai yang gelap itu sangat dingin, dan semburan yang keluar seperti pisau tumpul menggores daging, membuat kulit sedikit sakit. Tidak akan ada bahaya di bawah. Le Xiaolong berhati-hati dan khawatir. Dengan kekuatan Kaisar Jiuxing, kita tidak akan membuat kesalahan, jadi ujian itu seharusnya tidak mengkhawatirkan hidup kita. Paling-paling, itu hanya akan membuat kita mundur dan kehilangan kesempatan. Shen Ni menganalisis, menginspirasi kepercayaan semua orang. Bahkan jika ada bahaya, kapan kita mundur? Mata Xiao Yan melompat dengan keberanian. Kerumunan melompat satu persatu dan berjalan di sungai bawah tanah. Sungai itu menggigit. Meskipun setiap orang memiliki tubuh yang bertarung, mereka masih merasakan hawa dingin memasuki otot mereka. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 mil, hawa dingin semakin kuat. Melalui tubuh, hati langsung terbenam di hati. Setiap orang harus berusaha keras untuk melawannya, tetapi melihat jauh, arah sungai bawah tanah tetap sama, dan lurus, membentang ratusan mil. Panjang, kerumunan terus berjalan hampir 100 mil, menggigil ke dalam sumsum, dan napas yang dihembuskan membeku menjadi puing-puing es, tetapi air sungai tidak menunjukkan tanda-tanda membeku, dan masih gelap seperti tinta. Melihat ke kejauhan melalui pandangan kabur, kerumunan akhirnya berhenti dan merasakan bahaya besar. Sebuah lubang hitam seperti corong besar muncul di depannya, dan semua sungai bawah tanah mengalir masuk, seolah-olah tidak akan pernah terisi. Air menyatu, menimbulkan gelombang besar, dan uap air memenuhi kabut, seolah-olah bisa menelan pikiran semua orang. Itu tidak nyaman. Merasa sedikit menyeramkan. Kerumunan tidak ingin bergegas ke lubang hitam besar yang mengarah ke bawah tanah, tetapi melihat sekeliling, jalannya telah terputus, dan gua sungai bawah tanah yang kosong hanya membengkak dengan suara arus. Kerumunan berhenti sekaligus. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan? Xiao Shan menghela napas dan bertanya pada semua orang. Kecuali corong, tidak ada cara lain untuk pergi ke sini. Kekuatan film dan televisi ungu adalah yang terbaik dan paling jelas terlihat.
Tubuh kurus itu gemetar di air sungai yang sedingin es dan berbicara dengan cegukan. Ketika mereka berhenti, semua orang menemukan bahwa air sungai semakin dingin dan ada sedikit kecenderungan untuk menahannya. Saya benar-benar tidak tahu aliran air seperti apa ini, tetapi esnya tidak berakhir. Meskipun kekuatan pusaran itu besar, aku yakin kita bisa menahannya. Le Xiaolong dengan hati-hati mengamati kekuatan air corong, berhenti, dan melanjutkan, saya khawatir tidak jelas corong mana yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui dan setelah arus bertabrakan satu sama lain, hawa dingin yang bergetar akan lebih kuat dari sekarang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang diam. Arti kata-kata Le Xiaolong sangat jelas. Dinginnya hari ini enggan untuk menolak. Setelah turun, mereka mungkin langsung membekukan orang dan berubah menjadi es batu dan jatuh ke jurang maut. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah patung es telah jatuh ke tempat yang tidak dapat diketahui, hidup dan mati tidak diketahui, dan adalah hal yang paling mengerikan menghabiskan seumur hidup dalam kegelapan sendirian. Kerumunan melawan rasa dingin, dan Zing bergumam pelan, siapa bilang ujian ini bukan masalah hidup? Shen Ni tidak membantah kata-kata Zing. Dia menatap ke depan dengan kaku, lalu menghela nafas. Tempat ini benar-benar tidak terduga, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Silakan dan coba, dan tetap di atas jika kamu tidak bisa menahan dinginnya. Xiao Yan berbicara, dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar yang dikatakan Jiu Xingdou. Sejak zaman kuno, jika dia ingin mendapat kesempatan, itu tidak akan pernah tanpa bahaya. Dia bermaksud untuk masuk lebih dalam dan memahaminya secara pribadi, dan tidak pernah menyerah sampai langkah terakhir. Xiao Xiao, kamu tetap di sana, kita akan turun. Xiao Shan mengkhawatirkan Xiao Yan dan tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko. Adapun peluang besar yang tidak diketahui, jika itu adalah item, mereka juga akan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Jadi semua orang memblokir Xiao Yan. Yang disebut kesempatan hanya terkait dengan seseorang. Tidak semua orang bisa mendapatkannya sesuka hati. Siapapun yang bisa turun akan mencoba peruntungannya. Xiao Yan tahu pikiran semua orang, tapi dia tetap bersikeras untuk turun sendiri. Tapi dingin ini, semua orang tahu karakter Xiao Yan. Begitu dia memutuskan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Dia tidak banyak bicara, tapi dia khawatir dengan kekuatan Xiao Yan. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah hantu? Roh hantu adalah hal yang dingin di dunia. Xiao Yan tersenyum dan menghibur semua orang. Tapi ini memang masalahnya. Di antara kerumunan, Xiao Yan tampaknya tidak terlalu merasa tidak nyaman dengan dinginnya sungai. Aku akan pergi dengan Xiao Xiao, kata Zhen Ni. Dukungannya memberi Xiao Yan kehangatan di hatinya. Ayo pergi, aku akan pergi dengan Xiao Shan, Le Xiaolong, Nan Erming, Shen Ni dan Zing, badai akan tetap di tempatnya. Xiao Yan berpikir perlahan setelah berpikir. Di antara mereka, Zing dan badai lemah, dan sangat enggan menahan dinginnya sungai di atas, tetapi dia tidak bersama Le Xiaolong. Shen Ni adalah pemimpin terbaik dan dapat dengan tenang menghadapi keadaan darurat. Shen Ni, yang sangat pintar, segera mengerti maksud Xiao Yan, menghela nafas, dan tidak bersikeras lagi, sementara Zing dan badai menggigit bibirnya yang membeku, mengetahui bahwa dia hanyalah beban untuk melanjutkan, mengangguk dengan sedih. Pastikan untuk kembali hidup-hidup, aku akan menunggumu. Jika kamu mengalami kecelakaan, aku tidak akan hidup sendiri. Saat Xiao Yan bersiap untuk melakukan pemanasan, suara Zhen Ni terdengar lembut di telinga Xiao Yan. Xiao Yan membeku, hatinya menghangat, dan menoleh untuk melihat Zhen Ni. Matanya penuh kelembutan dan emosi, dan dia mengangguk dengan tegas. Selanjutnya, Xiao Yan melompat ke corong bergandengan tangan. Begitu kerumunan melompat ke puncak pusaran, hisapan besar yang dibentuk oleh corong segera menarik kerumunan ke bawah, dan kabut langit menelan keempat orang itu dalam sekejap. Suara air bergemuruh, kegelapan di corong sungai yang gelap sangat redup.
Keempat Xiaoyan berpegangan tangan, tubuh mereka berputar tajam di air sungai yang deras. Dibandingkan dengan tornado, gaya sentrifugal aliran air lebih mengerikan daripada angin yang tidak terlihat. Keempatnya seperti daun yang jatuh ke air terjun. Tidak bisa menstabilkan tubuh sama sekali, hanya bisa jatuh mengikuti arus. Air merobek otot dan menekan dada, membuat pernapasan menjadi sangat sulit. Jari-jari keempat yang menempel erat memiliki tendon biru yang menonjol karena gaya, persendiannya pucat dan putih, dan hampir tidak bisa ditarik. Arus bawah yang menggigit menutupi lapisan es tebal pada semua orang, dan dengan cepat tersapu oleh arus, lalu ditutupi dan dicuci lagi dan lagi dan lagi. Setiap kali es tebal jatuh, menyentuh kulit, dan sepertinya merobek kulit hidup-hidup. Rasa sakitnya menyakitkan dan menggigil. Tetapi semua orang membeku dan hampir tidak bisa mendorong pertempuran untuk melawan. Kecepatan jatuh terus meningkat, arus saling menekan dan mengguncang, kerapatan semakin besar, dan hawa dingin terkondensasi bersama, sehingga semangat juang di empat orang menjadi lamban, dan arus semakin banyak. Dan lebih halus. Jadilah tak tertahankan. Xiaoyan dengan cepat mengoperasikan kekuatan hantu dan roh. Energi dingin menutupi seluruh tubuh di sepanjang dantian, dan kemudian diteruskan ke kerumunan di sepanjang telapak tangan yang saling terkait, dan tubuh semua orang sedikit menghangat dan memulihkan sedikit kesadaran. Dengan bantuan roh hantu, hal pertama yang dilakukan setiap orang setelah sedikit kedinginan adalah saling berpegangan tangan erat-erat membentuk lingkaran. Kerumunan terus berputar dan jatuh ke arah aliran air, dan dengan cepat menjauh dari gaya sentrifugal di tengah pusaran. Xiaoyan memiliki dua hantu, dan hawa dingin memiliki pengaruh paling kecil terhadapnya. Dia telah mengukur secara diam-diam di dalam hatinya. Diperkirakan setiap orang telah jatuh setidaknya sejauh 3 kilometer, tetapi belum mencapai titik akhir. Keberadaan sungai yang gelap sepertinya tidak ada habisnya. Semakin jauh ke bawah, semakin dalam dinginnya, tetapi tanpa stagnasi dari jeram. Semua orang di Xiaoyan perlahan menstabilkan tubuhnya dan melihat lingkungan sekitarnya, tapi tidak ada apa-apa selain suara air yang bergegas. Masa terus berjatuhan. Tidak ada konsep waktu di sungai yang gelap. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, ada secercah cahaya di kejauhan, dan kecepatan jatuhnya orang-orang secara bertahap melambat secara ajaib. Perlahan, akhirnya, ada cahaya di depan mereka, dan kaki semua orang menyentuh lapisan benda lunak. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka jatuh ke tanah. Merasakan kekokohan tanah di bawah kaki mereka, semua orang berdiri. Tidak ada aliran air di sekitarnya, udaranya sangat kering, mendongak, dan air sungai yang gelap berhenti di lapisan tirai tipis. Itu menakjubkan. Kerumunan melihat sekeliling, masih gelap dan sunyi, tanpa suara. Akhirnya, ini pertama kalinya aku merasa sangat tidak nyaman, kata Xiao Shan sambil meregangkan ototnya. Berkat kekuatan hantu Xiao Xiao kali ini, kalau tidak mungkin akan ada beberapa patung es. Le Xiaolong bercanda, senyum langka muncul di wajah Nan Erming. Semua orang baik-baik saja, mari kita lanjutkan. Xiaoyan berdiri terengah-engah sejenak dan berkata kepada ketiganya. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, tanah di tanah tiba-tiba menjadi lunak, dan sol yang saya injak tidak bisa turun sama sekali. Kerumunan tidak peduli, tetapi setelah keluar ratusan kaki, semua orang merasa semakin pahit dan dingin, seolah-olah angin utara dan salju bertiup ke arah mereka. Apa-apaan ini? Semakin dingin kamu pergi, semakin banyak kamu pergi, gumam Xiao Shan. Xiaoyan tidak berbicara, dia dengan hati-hati mengawasi sekeliling. Setelah kerumunan itu berlanjut hingga ratusan meter, mereka melihat tulang-tulang mati di mana-mana, padat di mana-mana, busuk panjang, dan ketika mereka menginjak kaki mereka dengan ringan, mereka menjadi abu-abu. Di bawah kekuatan waktu, tidak ada yang bisa bertahan selamanya, tetapi sepertinya tidak seperti tempat yang dibangun oleh pemilik kuil, lebih seperti situs kuno lainnya. Bukan, apakah ada tempat lain dalam ilusi ini? Pada titik ini, bagian depan mulai kosong,
seperti gudang es, dan angin dingin bertiup ke kulit seperti pisau. Kecemasan di hati setiap orang menjadi lebih makmur. Berdiri di tempat, Xiao Yan tidak bergerak, dan dengan hati-hati melihat lingkungan sekitarnya. Ini sebuah lembah. Di tengah lembah berdiri sebuah tugu batu setinggi hampir 10 meter. Monumen batu itu sangat rusak, dan ditutupi dengan tahun-tahun belang-belang, dan atmosfer kuno mengalir di atasnya. Karena matahari tidak terlihat selama bertahun-tahun, angin di lembah menderu-deru, dan bayang-bayang penuh dengan bayangan. Di antara tulang-tulang mati di mana-mana, ada hantu kabur yang mengambang tanpa sadar, sangat pingsan, tetapi tidak ada hantu di sekitar prasasti tersebut. Tampaknya apa kekuatan prasasti batu? Tampaknya pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Lei Xiaolong berkata dengan emosi dan mengeluarkan 2 tusukan. Tampaknya bayangan leluhur jahat belum hilang dari benaknya.